Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Okay, so before we start our lesson today, let's say a short prayer, shall we? Amin, thank you very much. Okay everyone, so hari ini kita akan membahas tentang meeting keempat. Jadi ini adalah our fourth meeting yang talking about verbs. Jadi dua pertemuan yang lalu tuh kita sudah membahas tentang simple sentence dan juga apa aja yang bisa menjadi distractors atau pengganggu gitu ya dalam menentukan suatu subjek dalam sebuah simple sentence. Nah, hari ini kita akan membahas tentang verbs ya, tentang kata kerjanya gitu ya. Ya, seperti udah diterangin before bahwa an English sentence must have at least one subject and one verb. Jadi 2 minggu lalu misalnya udah nerangin bahwa sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu benar kalau dia tuh setidak-tidaknya punya one subject and one verb. So you have learned about subjects ya minggu lalu and things also that work as distractors ya yang bisa kita temukan di TOEFL. Nah, kita akan sekarang ngebahas tentang verbs dan juga things yang related to them. Jadi artinya hal-hal yang perlu kalian tahu tentang kata kerja dan juga sebenarnya tuh kata kerja tuh apa aja gitu ya. Nah, di sini seperti yang udah sering banget saya ulang-ulang ya, kata kerja dalam bahasa Inggris tuh bentuknya bisa dalam bentuk base verb, verb 1 ya. Baik itu yang tidak ditambah S maupun yang ada S atau IS-nya. Terus bisa juga dalam simple past tense atau verb 2 ya. Bisa juga dalam be verb atau ada juga yang bilang to be ya, nggak masalah, is, am, are, was, were. Modals ya, kayak can, will, must, shall, etc. Nah yang kayak gitu tuh ini bisa menjadi verb. Nah biar bisa lebih ngerti lagi, yuk kita sekarang akan melihat examplesnya yang ada di sini. Ya, nah kita punya the man is my friend. Ya, kita punya the man is my friend. Nah, oke. Kita punya the man is my friend di sini. Nah, di sini is ini ya, ini berfungsi sebagai sebuah kata kerja ya dari subjek the man. Ya, dan ini be verb. Jadi boleh ya. Jadi kata kerja tuh bisa dalam bentuk to be ya. Aduh tipis amat sih ini. Oke. Bisa dalam bentuk to be ya. Kayak is gini. Ada selain is kita punya am, kita punya are, kita juga punya dalam bentuk pastnya adalah was, were ya. Nah, bisa juga dalam bentuk verb 1 ya. Verb 1 tuh kayak misalnya kita punya talk, go, work ya, bike dan teman-temannya. Bisa juga dalam bentuk yang ada S-nya kayak gini. So basically kenapa kok talk-nya ini kok ada S-nya? Karena the man ini singular ya. Kalau singular dalam konteks present tense berarti noun-nya harus ditambah S atau IS gitu ya. Jadi the man talks to his friend. Bukan banyak ngomong, bukan ya. Konsep S pada noun dengan konsep S pada verb itu agak beda ya. Terus di sini kita punya the man talk to his friend. Ya, ini adalah bentuk kedua ya. So ini juga bisa menjadi verb di dalam sebuah kalimat. Ya, ini verb 2. Terus kalau kita lihat di sini bisa juga dalam bentuk verb phrase, frasa kata kerja. Jadi intinya tuh kata kerjanya tuh ada lebih dari satu kata, tapi yang perlu diperhatikan adalah yang di bagian paling depannya. Ya. Jadi kalau di sini ya main verbnya atau kata kerja utamanya itu sebenarnya ada pada kata masnya ini. Jadi yang paling penting untuk diperhatikan adalah yang bagian yang paling depannya. Jadi kata kerja tuh bisa terdiri dari satu kata, bisa dalam 2 kata, 3 kata, 4 kata, or even 5 kata ya. Tapi yang penting untuk diperhatikan tuh sebenarnya adalah yang paling depan. Karena biasanya yang paling depan ini adalah kata kerja utama gitu di dalam frasa tersebut. Sama juga kayak yang ini ya. The man is talking to his friend. Nah, kita punya is talking to. Nah di sini ya. Kita punya is talking to. Nah, ini yang paling penting tuh sebenarnya ada is-nya. Bukan talking-nya.
Jadi kalau misalnya ditanyain orang, kata kerjanya yang mana sih Miss? Ya ini kalau saya disuruh jawab ya saya akan jawab is talking to. Tapi kata kerja utamanya ada pada kata is-nya. Balik lagi sama prinsip yang ini tadi. Nah, jadi in short saya bisa bilang bahwa apa aja sih sebenarnya yang menjadi kata kerja itu ya, yang ada di sini ini tadi ya. Nah, jadi yang pertama adalah verb 1 ya. Terus kita punya verb 2, be verb, kata kerja to be ya. Terus bisa juga dalam bentuk modals. Oke, sampai sini kalau ada yang bingung silakan dimundurin videonya. Kita terusin ya. Nah, however, meskipun demikian ada juga beberapa bentuk yang dia itu kayak kata kerja tapi bukan. Nah, kalau kita udah bilang oh sesuatu tuh menyerupai atau kayak sesuatu yang lain, nah berarti dia tuh bukan. Somehow kayak misalnya kamu lagi jalan terus habis itu kamu lihat ada orang, wih dia kok kayak Afgan ya. Nah, Afgan apa bukan? Bukan. Ya, karena cuman kayak atau cuman mirip. Nah, ada beberapa bentuk yang dia tuh secara kalau kita lihat itu tuh, oh ini kok kayak kata kerja ya, tapi bukan gitu ya. Nah, bentuknya tuh apa? Jadi yang pertama tuh adalah present participle form atau kata kerja bentuk ing, ini ya yang ada di sini nih ya. Nah, dan yang kedua adalah past participle form atau kata kerja bentuk ketiga. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kayak gini nih ya, di kalimat ini, the man talking to his friend is my dad. Ya, the man talking to his friend is my dad. Nah, kita lihat di sini, subjeknya ada pada the man. Ingat ya, kalau sesuatu yang diawali and the itu adalah noun, and noun can work as a subject. Jadi the man di sini sebagai subjek, but let's see, kata setelahnya. Ini langsung pakai verb ing, benar ya? Langsung bilang talking to his friend. Nah, berarti talking in this case ini adalah bukan verb. Karena ingat, dua bentuk ini meskipun dia tuh kita nyebutnya sebagai kata kerja ing, tapi dia tuh bukan kata kerja. Atau kata kerja bentuk ketiga dia juga bukan verb. Dia tidak bisa menjadi sebuah verb di dalam sebuah kalimat. So in this case kalau kita lihat ya di yang ingnya ini, the man talking to his friend is my dad. Nah, talking dalam konteks ini adalah bukan verbnya. Nah, kalau gitu berarti kita membutuhkan verb lain dong misi dalam kalimat itu. Exactly. So, let's move to the next word ya. Kita punya to his friend is my dad. Nah, di situ kita dapat ada kata kerja is ya. Nah, berarti is di sini ini adalah kata kerja utama di dalam kalimat ini, bukan talking, karena talking ini bukan verb. Nah, terus fungsinya talking ini apa? Coba kita lihat ya sekarang ya. The man talking to his friend. The man talking to his friend. Kalau kita lihat dari sisi arti, kita bahasa Indonesiain aja biar kita gampang ngertinya ya. The man talking to his friend. Seorang laki-laki yang sedang berbicara ke temannya adalah ayah saya. Nah, berarti kita pengen memberi penjelasan terhadap the man yang kita maksud. Laki-laki yang mana sih? Itu loh yang lagi ngobrol sama temennya itu loh. Ya kan? Nah, berarti sebenarnya talking to his friend di sini dia tuh act ya, bertindak sebagai sebuah adjective yang menerangkan the man-nya. Ya. Berarti saya ulangin sekali lagi. Talking to his friend in this case ini adalah adjektif yang menerangkan the man yang kita maksud. Sama aja sifatnya dengan misalnya ayahmu yang mana sih? Itu loh yang pakai baju merah. Nah, sebenarnya secara sifat kan sama ya. Atau ayahmu yang mana? Itu tuh yang tinggi tuh, ya kan? Misalnya dari beberapa orang di situ ayahmu adalah orang yang paling tinggi gitu ya. Nah, berarti dari situ kita dapat the point bahwa talking to his friend atau tinggi atau pakai baju merah itu sebenarnya sifatnya menerangkan the man yang kita maksud. Berarti talking to his friend in this case works ya as an adjective yang menerangkan the man-nya. Nah, kalau kalian menemukan sesuatu yang bukan verb seperti yang dalam bentuk ing atau bentuk verb 3 ini, berarti exactly you need a verb
to complete the sentence. Oke, kita lihat contohnya yang ada di sini sekarang ya. Nah, udah ada pembahasannya, tapi udah ada pembahasannya. Nah, gini ya. Oke. Salah kan? Salah. Deny dulu. Deny. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, ada contoh soal, the child playing in the yard is my son, gitu, ya kan? Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita punya the di depan, berarti ini noun, yes, berarti bisa menjadi subjek, good. Nah, sekarang kita lihat setelahnya. Kita punya playing. Oh, ingat verb ing, ya. Itu bukan verb. Berarti ini nggak bisa jadi kata kerja. Nah, terus kita terusin ke sampingnya. In the yard is my son. Nah, ingat yang bisa jadi kata kerja adalah be, verb 1, verb 2, dan modals ya. Nah, berarti di sini ada to be-nya. Oh, berarti ini verbnya dong, Miss. Yes. Nah, dia udah punya subjek, udah punya verb. Ingat, simple sentence, satu subjek, satu verb. Nah, kalau dia udah punya subjek, udah punya verb, berarti kita nggak bisa memasukkan subjek dan verb lagi di situ. Di sini juga. Nah, berarti jawaban yang paling masuk akal ya cuman now. So we can say the child now playing in the yard is my son. Karena verb ing-nya di sini ya, yang now playing in the yard ini sebenarnya fungsinya hanyalah untuk menerangkan child yang mana sih yang kamu maksud gitu ya. Nah, dari situ kita bisa bilang bahwa sebenarnya now playing in the yard ini fungsinya hanyalah sebagai adjective yang dipakai untuk menerangkan the child. Oke. Sampai sini, I hope you can get the point. Tapi nanti kalau misalnya bingung, silahkan go back to some minutes before, ulang-ulangin ya, biar ngerti. Oke. Exercise-nya silahkan nanti dikerjakan ya. Untuk tugas hari ini, nomor 1, 2, 3, sampai 10. Perhatikan direction-nya ya. Lihat, dia bilang, each of the following sentences contains one or more present participle. Nah, di sini tuh dia bilangnya present participle itu apaan? Ya yang bentuknya ing-ing tadi ya, yang ini. Nah, present participle form itu verb ing gitu ya di sini. Nah, ada present participle-nya. Oke, underline the subjects once and the verbs twice. Jadi subjeknya silakan digaris bawain sekali, verbnya digaris bawain 2 kali. Circle the present participle. Jadi kalian lingkarin yang bentuknya ing. Di situ ya. Nah, saya mau ngebahas sedikit kalau yang kayak nomor 2 gini gimana dong, Miss? Those travelers are completing their trip. Nah, lihat. Ini completing di sini kalau dia tuh dibersamai sebuah to be di depannya kayak is, am, are, was, were, berarti dia tuh menjadi bagian dari verb. Berarti dia bukan present participle. Tapi kalau yang kayak gini, lihat yang nomor 1 ya. The companies offering the lowest prices. Nah, offering dalam konteks ini karena tidak dibersamai dengan to be, berarti dia bukan bagian dari kata kerja. So it is a present participle. Berarti ini adalah adjective yang menerangkan companies-nya. And please continue your work sampai ke nomor 10. Kita akan lanjut ke pembahasan pertemuan kelima ya. Tadi kita udah dapat present participle bentuk ing. Nah, sekarang kita akan membahas past participle yaitu bentuk verb 3 ya. Ingat, 3 bukan 2. Apa sih sebenarnya yang quite challenging dari kata kerja bentuk ketiga ya? Menurut saya secara personal adalah kadang karena verb 3 itu secara bentuk banyak yang sama dengan verb 2. Misalnya verb 2-nya pakai ed ya, terus kadang-kadang verb 3-nya juga pakai ed. Jadi kadang-kadang kita bingung. Ini dia verb 2 atau verb 3 ya. Nah, kayak gitu. Sekarang kita bisa lihat dalam contoh ya, ada 2. The family has purchased a television. Nah, kalau sebuah kata kerja itu diawali bentuk has atau have. Ya, kalian pasti pernah belajar juga ya tentang present perfect. Kalau kata kerja itu diawali has,
atau have, terus dia tuh ketemu ada kata kerja yang bentuk ed kayak gini atau bentuk yang lain. Nah, berarti kita bisa bilang kalau purchase di sini nih sebenarnya bentuk ketiga. Ya, saya ulangin sekali lagi. Kalau ada kata kerja yang diawali has atau have, berarti kalau setelahnya ada kata kerja bentuk ed atau bentuk yang lain ya, maksudnya bentuk pengecualian. Nah, itu kata kerja setelahnya itu otomatis adalah bentuk ketiga. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata has purchased. Sebenarnya kata kerjanya itu ada pada has-nya, bukan pada purchase-nya. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Karena semisal family-nya ini saya ganti menjadi plural, the families gitu ya. Nah, berarti has-nya ini akan berubah menjadi have. Tapi purchase-nya tetap. Nah, berarti dari situ kita bisa tahu bahwa has ini sebenarnya adalah kata kerja utama gitu ya di dalam kalimat ini. Nah, kita bandingin dengan contoh yang kedua sekarang. The television purchase yesterday was expensive. Kita lihat ya. Kalau kalimat itu tuh punya satu subjek, kayak the television gitu ya. Terus purchase yesterday, perhatikan benar-benar bentuk kata kerjanya. Kalau semisal ini tuh bentuk kedua, purchase ini misalnya bentuk kedua ya, menjadi verb 2, berarti televisi inilah yang melakukan pembelian. Bener ya? Berarti TV-nya yang beli. Nah, can a television buy something? No. Berarti dari sini kita sebenarnya bisa menebak konteksnya bahwa purchase di sini ini adalah verb 3. Ya. Nah, kita akan lebih yakin lagi kalau kita lihat di sampingnya, kita menemukan ada sebuah kata kerja was di situ. Ya. Oh, berarti kata kerjanya bukan purchase, Miss. Yes. Jadi kita harus melihat adanya possibility lain yang bisa work in a sentence. Kalau misalnya di sini kita dapat ada be verb, ya otomatis pasti kata kerjanya tuh be verbnya, bukan purchase-nya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi kadang-kadang ya, kita suka bingung, wah ini verb 2 atau verb 3. Perhatikan konteksnya. Perhatikan siapa subjeknya. If the subject can do action gitu ya, misalnya orang, hewan. Nah, itu biasanya verb 2-nya ini verb yang ada di sininya ini verb 2 gitu. Seandainya dia pakai verb 2. Tapi kadang-kadang untuk yang bentuknya sama ed juga tuh memang agak membingungkan. Nah, dalam konteks ini ya, yang disebut dengan past participle form, ini sebenarnya sifatnya tuh sama dengan yang ing tadi. Jadi kalau yang ing tadi itu untuk aktif ya. Kalau yang ini untuk yang pasif. Pasif itu apa maksudnya? Kalau kita artiin dalam konteks ini ya, the television purchase yesterday. Berarti kita bisa bilang bahwa ini tuh artinya TV yang dibeli kemarin. Ya, yang dibeli kemarin. Jadi dalam hal ini dia ini artinya pasif gitu. Ya, berarti TV-nya tidak melakukan apa-apa gitu ya. Nah, kita lihat sekarang. The packages blank mailed at the post office will arrive Monday. Oh, ini harusnya titik ya, sorry. Yang ini titik nih. The packages, paket-paket. Ya, kita lagi ngomongin paket-paket loh ini. Can paket-paket do something? No, ya kan? We do something to paket-paket, ya kan? Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa titik-titik mailed. Wah, ada kata kerja ed nih, Miss. Bentuk 2 atau bentuk 3. Nah, untuk bisa menentukan kita lihat dulu. Apakah kalimat ini punya kata kerja yang lain selain itu? Misalnya di sini kita bisa lihat loh, ada will, Miss. Oke. So, ini models can work as a verb. Nah, berarti kalimat ini sudah punya kata kerja. Ya, will arrive. Nah, subjeknya udah ada, verbnya udah ada, berarti mailed ini kita bisa asumsikan bahwa ini tuh sebenarnya bukan kata kerja. Karena kalau kita taruh misalnya kayak have di situ, dia akan jadi double verb. Salah dong, ya kan? Nah, berarti kita harus meletakkan yang lain selain kata kerja, so D appears to be the correct one. Ya. Soalnya kalau kita taruh yang lain nanti dia akan jadi verb gitu ya. Jadi akan ada 2 verb di situ. Oke. You can repeat the videos as much as you want as
many as you can ya. Silahkan diulang-ulang sambil dibelajarin. Dan nanti exercise yang tadi ya, yang saya minta tadi, yang 4 dan 5-nya, ini silahkan dikumpulkan ya. Oke, nanti saya akan meletakkan sebuah platform di Google Classroom-nya kalian untuk bisa mengumpulkan tugasnya. So I think that's it, the material today. Kalau ada pertanyaan silahkan japri saya lewat WhatsApp ya. Misalnya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and I'll see you again next week everyone. Do have a great day.